Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada video ini saya akan coba analisa saham-saham rokok yang dalam 1 minggu terakhir ini mencoba untuk break dari garis EMA 50. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham WIM. Saham WIM hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 456. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat WIM berada di atas garis EMA 50 dan langsung mendekati resisten berikutnya di harga 460. Harga 640 bisa kita lihat merupakan resisten yang sebelumnya gagal ditembus saham WIM setelah itu melanjutkan penurunan. Dan memang bisa kita lihat WIM sebelumnya bergerak sangat uptrend. Sempat membentuk pola double bottom sehingga mulai bergerak naik, tapi bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break dan satu trennya masih melanjutkan penurunan. Satu bisa kita lihat pada saat menyentuh atau mendekati harga 360, WIM mencoba untuk rebound kembali. Dan menarik untuk kita lihat 1 minggu terakhir ini kenaikan WIM sangat tinggi. Dan jika kita lihat di atas resisten 460 atau resisten EMA 50 di sekitar harga 488 dan resisten psikologis di harga 500. Jadi walaupun WIM 1 minggu terakhir ini naik sangat tinggi, untuk tren jangka menengah WIM belum bergerak tren. Karena WIM tetap harus break regress EMA 150 itu baru trennya akan membaik kembali. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah kecil. Jadi dari data yang kita dapat, WIM minggu depan masih harus break resisten di 460. Dan karena sudah naik sangat tinggi 1 minggu terakhir ini dan belum ada candle merah, hati-hati WIM ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham WIM, paling aman adalah tunggu WIM terkena koreksi dulu ke garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 428 sampai 430. Apabila WIM masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 360 sampai 380, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, WIM bisa di hold. Dan take profit apabila ternyata garis EMA 50 terlewati. Jadi apabila WIM 1 minggu ke depan masih kuat berada di atas garis EMA 50, maka trennya akan mulai membaik. Walaupun belum uptrend, minimal trennya akan sideways sehingga masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 sampai resisten psikologis di harga 500. Jadi saat ini WIM juga masih bisa dipantau, masih bisa di hold karena saat ini sudah mulai mencoba untuk bergerak uptrend kembali. Selanjutnya bisa kita lihat HMSP hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 965. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini HMSP trennya masih bergerak sideways. Dan menarik untuk kita lihat, walaupun tren jangka menengah masih sangat downtrend, tapi sampai saat ini support di harga 950 masih kuat menahan penurunan dari saham HMSP. Sehingga trennya saat ini sudah tidak bergerak downtrend. Walaupun memang masih gagal naik melewati garis EMA 150. Bisa kita lihat, sama seperti saham WIM, sempat membentuk pola double bottom, ternyata berhasil naik tapi menyentuh garis EMA 150 gagal break, satu mulai bergerak turun kembali. Pada saat penurunan ke harga 1000 atau support psikologisnya, HMSP sempat rebound, tapi tetap menyentuh garis EMA 50 gagal break, turun kembali ke harga 1000 ternyata gagal bertahan dan trennya melanjutkan penurunan. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini malah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi. Dan asing hari Jumat kemarin melakukan sedikit distribusi. Tapi bisa kita lihat dari pertengahan atau dari awal Januari HMSP sudah diakumulasi oleh asing. Jadi pada saat trennya mulai sideways dan kuat berada di harga 950, asing terus masuk akumulasi saham ini.
Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di kita harga 950 sampai harga 1000, menurut saya HMSP masih sangat layak untuk di hold, walaupun cara tren jangka menengah HMSP masih belum bagus trennya. Tapi selama masih kuat berada di atas support ini, HMSP ada potensi untuk mencoba bangkit juga dengan target jangka pendek di harga 1000. Jadi minggu depan saya lihat HMSP walaupun bergerak turun, masih ada potensi bergerak dalam range harga 950 sampai harga 1000. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 50, trennya akan mulai membaik. Dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 150 atau di sekitar harga 1050. Jadi teman-teman bisa jadikan harga 1000 sampai 1050 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Karena tetap selama masih gagal break dari garis EMA 150, sebuah saham itu belum bergerak uptrend. Jadi bisa kita lihat pada bulan September sempat naik lumayan tinggi. Ini bisa kita anggap uptrend jangka pendek, tapi untuk jangka menengah ternyata trennya masih bergerak turun kembali setelah gagal break dari garis EMA 150. Karena itu saya selalu fokus untuk melihat pergerakan garis EMA 50 dan 150 untuk target take profit atau target kapan harus entry. Terakhir saya akan coba analisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 30.500. Dan bisa kita lihat di grafik, pola grafiknya hampir mirip dengan HMSP. Saat ini masih kuat berada di atas support di harga 30.000. Sempat juga break dari garis EMA 50 tapi masih gagal break dari garis EMA 150. Dan bisa kita lihat satu bulan terakhir pun Gudang Garam berusaha untuk break dari garis EMA 50 memang masih gagal break. Tapi untuk posisi candle ini Gudang Garam saat ini lebih dekat dengan support di harga 30.000 daripada di garis EMA 50. Jadi memang saat ini Gudang Garam trennya masih sideways dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat trennya masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin walaupun tidak naik maupun turun masih ada distribusi. Tapi menariknya bisa kita lihat asing dalam 2 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham Gudang Garam. Jadi Gudang Garam juga saya lihat trennya minggu depan juga masih akan sideways dan masih ada potensi untuk mendekati harga 30.000. Teman-teman bisa spekulatif buy di sekitar harga 30.000 ini apabila masih kuat bertahan dengan target jangka pendek di harga 31.350 sampai 31.500 untuk tren jangka pendeknya. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 30.000 pun menurut saya masih oke. Apalagi jika kita lihat sudah mulai ada akumulasi sehingga ada potensi untuk ada awal untuk reversal trend dan break dari garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.